Thanks buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini kita akan membahas seputar sejarah filsafat barat. Oke, kita mulai. Apa itu filsafat? Secara sederhana, filsafat adalah usaha manusia untuk mencari kebenaran tentang dunia, kehidupan, dan keberadaan kita. Di barat, sejarah filsafat dimulai ribuan tahun lalu di Yunani kuno. Di sana, para filsuf pertama mulai bertanya-tanya tentang hal-hal mendasar seperti apa itu keadilan, apa itu kebenaran, dan apa arti hidup yang baik. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan-pertanyaan ini terus berkembang. Sejalan dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan, dan budaya, filsafat barat telah melewati berbagai era, dari pemikiran klasik di Yunani kuno, era keagamaan di abad pertengahan, bangkitan ilmu pengetahuan di Renaissance, hingga era modern dan postmodern yang mempertanyakan kebenaran universal. Melalui perjalanan filsafat ini, kita bisa melihat bagaimana ide-ide besar dari masa lalu mempengaruhi cara kita hidup dan berpikir pada saat ini. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa like video ini, dan bagi kami yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kita mulai dari zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-500 sebelum Masehi. Ini adalah masa di mana filsafat sebagai disiplin ilmu pertama kali muncul. Tokoh-tokoh besar di era ini adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang sering disebut tiga besar dalam filsafat Yunani. Pertama ada Socrates. Dia adalah salah satu filsuf pertama yang mengarahkan fokusnya pada etika dan pertanyaan tentang bagaimana hidup yang baik. Metodenya terkenal dengan sebutan metode Socrates, di mana dia menggunakan dialog untuk mengungkapkan kebenaran. Uniknya, Socrates enggak pernah nulis satu buku pun. Semua pemikirannya kita tahu dari murid-muridnya, khususnya Plato. Adapun Plato adalah murid Socrates. Dia mengembangkan banyak konsep penting seperti teori tentang dunia ide, yang menyatakan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari bentuk ideal. Dunia ide adalah dunia yang sempurna, kekal, dan mendasar, dan menjadi dasar semua hal di dunia fisik. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik, di mana dia membahas keadilan dan bagaimana negara ideal seharusnya diatur. Kemudian yang ketiga ada Aristoteles. Dia adalah murid Plato, punya pandangan yang berbeda. Dia lebih fokus pada pengamatan dunia nyata. Aristoteles adalah pionir dalam logika dan biologi, serta banyak membahas etika dalam bukunya, Nicomacheanetik. Dia mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah mencapai keseimbangan dan aktualisasi diri. Aristoteles percaya bahwa kita dapat memahami dunia melalui pengalaman langsung dan logika. Oke, secara keseluruhan, filsafat Yunani ini meletakkan dasar bagi logika, etika, dan teori pengetahuan yang menjadi dasar pemikiran barat. Nah, sekarang kita masuk ke filsafat Helenistik dan abad pertengahan. Filsafat mulai berkembang dengan pengaruh dari budaya lain dan agama. Di era Helenistik, ada beberapa aliran filsafat seperti Stoikisme dan Epikureanisme. Stoikisme yang dipelopori oleh Zeno mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan mengendalikan emosi dan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Mereka percaya bahwa kehidupan terbaik adalah kehidupan yang sejalan dengan alam dan akal. Sedangkan Epikureanisme yang dikembangkan oleh Epikuros melihat kebahagiaan sebagai ketenangan batin dan menghindari rasa sakit. Menurut Epikuros, manusia akan bahagia jika ia hidup sederhana dan jauh dari keinginan yang berlebihan. Setelah Helenistik masuk ke abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-5-15. Ini adalah masa di mana pemikiran filsafat barat banyak terpengaruh oleh agama, khususnya Kristen. Filsuf penting di era ini adalah Thomas Aquinas yang mencoba menyatukan filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen. Dia percaya bahwa akal dan iman bisa bekerja sama dan menggunakan logika Aristoteles untuk mendukung teologi Kristen. Selain Thomas Aquinas, di dunia Islam ada Ibnu Sina dan Ibnu Rus yang juga terpengaruh oleh Aristoteles. Mereka menerjemahkan dan mengembangkan filsafat Yunani ke dalam konteks Islam, sehingga pemikiran ini terus hidup dan kemudian masuk kembali ke Eropa. Era ini adalah di masa di mana filsafat dan agama berusaha untuk saling melengkapi. Kemudian filsafat memasuki era Renaissance, yaitu sekitar abad ke-15 sampai ke-16. Pada era ini pemikiran filsafat mulai berubah. Muncul fokus baru pada manusia dan ilmu pengetahuan, sering disebut sebagai humanisme. Pemikiran filsafat mulai memisahkan diri dari agama dan lebih mengeksplorasi potensi manusia. Setelah Renaissance, filsafat masuk ke zaman modern sekitar abad ke-17.
Tokoh besar di era ini adalah René Descartes yang sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Descartes mencoba memulai filsafat dari nol. Hanya dari hal-hal yang bisa dia yakini, di situ lahir kalimat terkenal cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Descartes mengedepankan pentingnya akal sebagai dasar pengetahuan. Kemudian ada Immanuel Kant yang mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu. Kant mengajukan gagasan bahwa ada batas antara apa yang bisa kita ketahui secara rasional dan apa yang tidak bisa kita ketahui. Dia juga mengembangkan etika dengan konsep imperatif kategoris yang mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan prinsip yang bisa diterapkan secara universal. Pada abad modern ini, filsuf lainnya seperti John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau mulai menggali pemikiran kontrak sosial dan hak asasi manusia. Mereka adalah pionir dalam teori politik modern dan mendefinisikan ulang hubungan antara individu dan negara. Kemudian kita masuk ke abad 19. Di abad 19, filsafat mengalami perpecahan besar antara idealisme dan eksistensialisme. Idealisme, terutama dari Hegel, menekankan bahwa sejarah itu berkembang melalui konflik ide. Hegel mengembangkan gagasan bahwa setiap ide akan melahirkan ide tandingan, yang kemudian bersatu menjadi ide baru. Menurut Hegel, sejarah adalah proses dialektik yang mengarah pada kemajuan dan kebebasan manusia. Di sisi lain ada eksistensialisme yang fokus pada kebebasan individu dan pengalaman pribadi. Soren Kierkegaard dikenal sebagai bapak eksistensialisme, percaya bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan harus memilih dengan bebas. Eksistensialisme berkembang lebih jauh di abad 20 dengan tokoh seperti Friedrich Nietzsche yang terkenal dengan gagasan Tuhan telah mati. Menurut Nietzsche, manusia modern harus menciptakan nilai-nilai baru untuk hidup. Kemudian kita masuk ke abad ke-20, filsafat terbagi menjadi dua tradisi besar, filsafat analitik dan filsafat kontinental. Apa itu filsafat analitik? Filsafat analitik itu fokusnya pada bahasa, logika, dan ilmu pengetahuan. Pokoknya seperti Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein. Mereka mencoba untuk memahami bagaimana bahasa membentuk pemikiran kita dan bagaimana kita bisa memahami dunia melalui analisis logika. Adapun filsafat kontinental lebih fokus pada pengalaman manusia dan masyarakat. Tokohnya seperti Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre mengeksplorasi keberadaan, kebebasan, dan makna hidup. Kemudian kita masuk ke era postmodernisme yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Postmodernisme menolak gagasan bahwa ada satu kebenaran absolut. Tokohnya seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan seringkali dibentuk oleh kekuasaan dan bahwa kita harus kritis terhadap struktur-struktur yang mendefinisikan kebenaran. Postmodernisme membuka mata kita tentang keberagaman perspektif dan pentingnya menghargai perbedaan. Jadi itu dia tadi sejarah panjang filsafat barat, mulai dari Yunani kuno hingga postmodernisme. Masing-masing era punya karakteristik dan pertanyaan besar yang unik, tapi semuanya punya kontribusi besar dalam membentuk cara kita berpikir hari ini. Filsafat mengajak kita untuk terus berpikir kritis dan tidak berhenti mencari kebenaran. Semoga video ini bisa memberi kalian gambaran singkat tentang perjalanan filsafat barat. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, ketemu di next video, dan tetap semangat dalam mencari pengetahuan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.